Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, persiapkanlah dirimu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dan Tuhan kalau berjanji akan datang kembali, dia akan datang kembali. Dan suatu kali saudara, murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, bila manakah kedatanganmu kelak? Dan Tuhan Yesus menjelaskan dengan begitu panjang lebarnya, saudaraku. Untuk itu, mari ya kita siapkan diri kita juga untuk menyambut akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mengajak setiap kita untuk membaca Alkitab kita pagi ini yang terambil dari Lukas 17 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Lukas 17 ayat 24 sampai 26. Ya, ini Tuhan Yesus menjelaskan tentang kedatangannya kedua kali kepada murid-muridnya, saudara, pada waktu itu. Dan tentunya ini berlaku bagi setiap kita semua. Ayat 24 katakan begini, saudara, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit, yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Artinya hari kedatangan Tuhan, ya hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu, ya itu begitu cepat, saudara. Begitu cepatnya seperti kilat seperti itu, saudara. Lalu ayat 25 katakan begini, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan itu sudah terjadi bahwa Tuhan Yesus ya ditolak pada waktu itu, saudara ya. Bahkan Tuhan Yesus disalibkan. Dia menanggung penderitaan dengan satu tujuan adalah untuk menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang mau percaya kepada karya penebusannya di atas kayu salib. Dan itu sudah tergenapi. Lalu ayat 26 katakan begini, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Yang terjadi dalam zaman Nuh itu apa? Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Lalu ayat 28 katakan begini, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu tiba-tiba, saudaraku. Bahkan ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kedatangan Yesus itu, kedatangan Tuhan kedua kali itu seperti pencuri. Artinya nggak ada yang tahu. Kalau pencuri datang ke rumah kita, nggak ada yang tahu. Artinya tiba-tiba. Ini saudara. Lalu ayat 31 katakan begini. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikianlah juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali mengambilnya, ya. Janganlah ia kembali. Lalu ayat yang ke-32 ini yang menjadi perhatian buat kita, saudaraku. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ya, ini ayat yang sangat pendek sekali, mengandung makna yang begitu luar biasa. Mengandung makna yang begitu dalam supaya kita orang percaya untuk mengingat akan peristiwa istri Lot. Ada apa dengan peristiwa istri Lot, saudaraku? Ya, pada saat kota Sodom dan Gomora mau dihancurkan dengan hujan belerang karena kejahatan orang-orang yang ada di kota itu, saudara, maka Tuhan memperingatkan Lot, istri dan anaknya. Tuhan memerintahkan mereka semua untuk keluar dari kota itu. Dan pada saat Tuhan memerintahkan keluar dari kota itu, Tuhan katakan jangan kamu sekali-kali menoleh ke belakang. Namun apa yang terjadi, saudara, pada saat mereka sudah berhasil keluar dari kota itu, yaitu kota Sodom dan Gomora, yang telah dihancurkan oleh Tuhan melalui hujan belerang, saudaraku. Istri Lot itu menoleh ke belakang. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Dan tentunya mengingatkan setiap kita untuk mengingat tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Yaitu khususnya apa yang dialami, apa yang terjadi pada istri Lot.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali Saudara, kita harus berjaga-jaga. Ya, kita harus siap sedia kapan saja karena Tuhan datang itu kapan saja. Ya. Dan Tuhan sudah memperingatkan bagi setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengingat tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Untuk mengingat peristiwa istri Lot yang pada saat keluar dari kota Sodom dan Gomora menoleh ke belakang. Sehingga Tuhan hukum istri Lot. Tuhan jadikan tiang garam, saudara. Dan itu, ya, tiang garam itu, tugu peringatannya masih ada sampai sekarang. Kalau saudara pergi ke Israel, pasti saudara dibawa ke tempat itu untuk melihat tiang garam. Yaitu patung istri Lot, saudara. Di dataran Sodom dan Gomora. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu mengasihi Lot istri dan kedua anak perempuannya, saudara. Bukti kasihnya kepada keluarga ini, sebelum kota Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan, Tuhan sudah memperingatkan untuk keluar dari kota itu, saudara. Itu bukti kasih Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan. Jadi Tuhan kalau mau menghukum seseorang, ya, itu tentunya ada teguran dulu, ada peringatan dulu. Apakah orang itu mau bertobat atau tidak. Seperti contohnya yang terjadi di kota Nineveh, saudara. Kejahatan kota Nineveh begitu luar biasa. Dan Tuhan memakai Yunus untuk memperingatkan orang-orang yang ada di kota Nineveh. Demikian juga sebelum terjadi ya hujan belerang yang ada di kota Sodom dan Gomora, Tuhan sudah memperingatkan Lot istri dan kedua anak perempuannya. Dan mereka benar-benar berhasil keluar. Tetapi istri Lot ini menoleh ke belakang sehingga Tuhan hukum istri Lot dan menjadi tiang garam. Peristiwa istri Lot itu ada pelajaran yang luar biasa yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Untuk kita mengingat tentang peristiwa istri Lot. Pelajaran yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya yang hidup di masa sekarang. Yang pertama adalah jadilah orang percaya yang setia kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang setia kepada Tuhan. Istri Lot adalah gambaran orang percaya yang tidak setia kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi pikirannya masih tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Sehingga pada saat Tuhan memerintahkan keluar dari kota Sodom dan Gomora, memang istri Lot keluar dari kota Sodom dan Gomora, tapi pikirannya masih tertuju kepada kota Sodom dan Gomora. Pikirannya masih tertuju kepada perkara-perkara duniawi, saudara. Dan inilah istri Lot, gambaran orang percaya yang tidak setia kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya. Jangan kita meninggalkan Tuhan oleh karena kekayaan dunia. Jangan kita meninggalkan Tuhan oleh karena jabatan. Jangan kita meninggalkan Tuhan oleh karena jodoh. Jangan kita meninggalkan Tuhan oleh karena sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Dan ini yang terjadi pada istri Lot. Sehingga pada saat dia keluar dari kota Sodom dan Gomora, maka istri Lot masih menoleh ke belakang. Dan Tuhan menghukumnya menjadi tiang garam. Untuk itu Bapak Ibu mari jadikan diri kita itu orang percaya yang setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Lalu pelajaran yang kedua yang Tuhan berikan buat kita untuk kita mengingat tentang peristiwa istri Lot. Yang kedua, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, istri Lot merupakan gambaran orang percaya yang meremehkan firman Tuhan. Sudah tahu firman Tuhan, tapi dia langgar, saudaraku. Istri Lot sudah tahu perintah Tuhan. Tuhan sudah memberi perintah kepada dirinya supaya keluar dari kota Sodom dan Gomora. Dan pada saat keluar dari kota Sodom dan Gomora, Tuhan memerintahkan jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Namun apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang. Padahal sudah mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Artinya istri Lot ini meremehkan firman Tuhan.
tidak memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia menerima konsekuensinya, dia menerima akibatnya, dan menjadi tiang garam. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bila setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak meremehkan firman Tuhan, tapi sebaliknya kita memperhatikan firman Tuhan dan mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amsal 13 ayat 13 katakan begini saudara, siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Ini jelas saudara. Kalau kita meremehkan firman Tuhan, kita akan menanggung akibat dari kita meremehkan firman Tuhan itu, saudaraku. Sebagaimana istri Lot, dia meremehkan firman Tuhan. Dia tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menghukumnya. Dan saat itu menjadi tiang garam, saudara. Kalau hidup kita mau diberkati Tuhan, mari. Justru kita harus memperhatikan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena firman Tuhan merupakan perkataan Tuhan sendiri yang tertulis dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, ya, kita harus perhatikan. Dan kita harus belajar untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, saudaraku. Supaya hidup kita baik-baik saja, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Kalau kita sudah mempelajari firman Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Jangan kita berbantah-bantah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, istri Lot adalah gambaran orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengindahkan firman Tuhan. Tapi tidak memperhatikan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tapi sebaliknya dia meremehkan firman Tuhan. Bila setiap kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh istri Lot. Ya, seringkali kita sudah mendengarkan firman Tuhan, namun kita abaikan begitu saja, saudara. Kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Harusnya kita hidup dalam pengampunan. Firman Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kekudusan. Harusnya kita mau komitmen untuk hidup kudus. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Harusnya kita mau menjadi saksinya Tuhan, saudaraku. Supaya hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ini pelajaran yang kedua yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tentang peristiwa Sodom dan Gomora, khususnya yang terjadi terhadap istri Lot, saudaraku. Yang ketiga, pelajaran yang Tuhan berikan adalah kita harus tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Istri Lot adalah gambaran orang percaya yang melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan sudah berhasil mengeluarkan istri Lot. Tuhan sudah berhasil mengeluarkan Lot, istri dan kedua anaknya, saudaraku. Sudah berhasil keluar dari kota Sodom dan Gomora. Sebelum kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan, dihanguskan dengan api hujan belerang, saudara. Tuhan sudah menyelamatkan kehidupannya. Tetapi istri Lot ini tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan. Tapi istri Lot ini melupakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan ini kita harus mengingat tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal, yang menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Kita harus ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Jangan pernah lupakan Tuhan. Ya. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan diri kita itu saksi Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain.
kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah caranya kita mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ingat Tuhan datang tiba-tiba dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan bisa datang secara pribadi, artinya menjemput kita kapan saja, di mana saja. Karena kita tidak tahu ya, waktu kita masih ada dalam dunia ini, saudaraku. Ya, Tuhan bisa datang kepada kita secara pribadi khusus. Tapi suatu kali kelak Tuhan juga bisa datang secara umum, universal, kepada semua orang percaya, menjemput gerejanya. Dan yang perlu kita lakukan, kita mengingat tentang peristiwa istri Lot. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah, jadilah orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Lalu yang kedua, jadilah orang percaya yang tidak meremehkan firman Tuhan. Kita harus lakukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan dalam kehidupan kita. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan selalu. Dan yang ketiga, ingatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah baik. Tuhan menebus dosa kita dengan darah yang mahal. Tuhan selamatkan kita. Kita harus ingat kebaikan Tuhan. Dengan cara apa kita mengingat kebaikan Tuhan dan membalas kebaikan Tuhan? Jadikan dirimu saksi Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan setiap kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Markus 16 ayat 15 katakan, Aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini, saudaraku. Dimanapun Tuhan tempatkan, jadikan diri kita saksi Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang kembali kedua kali, maka kita sudah siap sedia, saudaraku. Untuk itu siapkan dirimu. Terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita masing-masing, saudaraku. Taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan tunaikan tugas kita untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat renungan firman-Mu pada saat pagi ini ya Tuhan. Bila firman-Mu pada pagi ini mengingatkan kami, untuk kami mempersiapkan diri kami Tuhan, menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Dan biarlah kami menjadi orang percaya yang selalu setia kepada Tuhan. Menjadi orang percaya yang selalu memperhatikan akan kebenaran firman-Mu dan menghormati-Mu ya Tuhan. Kami menjadi orang percaya yang selalu mengingat akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami Engkau pakai sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami semua, limpahi dengan kasih anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Bapa, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, dan yang percaya sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini. Pada akhirnya saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, undur diri dari hadapan saudara. Dan doa saya buat saudara semua, tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
hanyalah